Baterai HP 7000 mAh ini mantap. 8500 mAh apalagi. Tapi yang ini 9000 mAh. Ya, jadi seharian penuh ini gua pengen ngetesin iQOO Z11 seberapa awet menggunakan full cellular data brightness di kondisi outdoor. Pengen tahu akhirnya nanti bisa dapat SOT berapa? Jadi langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Gua pengen ke Bandung. Let's go. Oke, jadi gue mulai hari dari jam 7.32 pagi. Posisi baterai 100% fully charged dan sekarang emang masih terhubung sama WiFi, jadi gue pindahin dulu ke cellular data. Perjalanan ke Bandung makan waktu 2 jam 10 menit dan karena berangkatnya pagi, jadi cahaya mataharinya tuh bagus, belum banyak polusi. Nah, update, perjalanan gue sekarang udah 60%, jadi ada sisa 49 menit lagi dan tingkat akurasi dari GPS HP ini juga bagus. Gak ada delay, jadi nggak salah exit. Begitu sampai di Bandung, gue langsung cari cafe yang cukup underrated tapi punya rating yang tinggi di Google Reviews, namanya Osibo. Tempatnya agak ngumpet ke dalam, dari luar kelihatan kecil, tapi pas masuk ke dalam, ternyata luas, ada 3 lantai. Oke, sedikit update. Sekarang jam 10.44. Posisi baterai ada di angka 84%. Setelah dipakai Google Maps dan chatting sedikit, ya sisanya segini. Sekarang gue mau lanjut scrolling, pengen ngetes layarnya sebagus apa sih. Layar 6,83 inchinya emang terasa besar di tangan, tapi satu hal yang gue notice, ini pixelnya tajam dan rapet banget dengan refresh rate yang bisa berjalan mulus, nggak endet-endet sampai third party apps. Dan untuk bezelnya, ini termasuk tipis buat HP 5 jutaan. 144Hz 1.5K AMOLED displaynya punya karakteristik warna yang bagus, gak kekuningan dan gak kebiruan, jadi ada di tengah-tengah. Dengan brightness yang masih terhitung cerah, gue pakai di outdoor terik matahari, isi konten masih bisa terlihat dengan baik. Oke, untuk opini sendiri menurut gue ini berasa banget. Ya walaupun memang ini agak manis, padahal udah pesen less sugar, tapi si softnya sendiri berasa ada asin-asin, ngasihin bittersweet, enak. Tempatnya juga enak buat work from cafe, ada charger dan bisa kerja. Nah, karena tempatnya cukup estetik, jadi gue coba foto-foto di sekitar dulu, ternyata hasilnya ini bagus. Yes, karakteristik warna nggak terlalu jauh dari asli, hanya lebih dramatis dengan highlight yang dapat dan detail tajam tanpa sharpening yang berlebihan. By the way guys, ini adalah contoh video Instastory Direct. Apakah stabil? Coba komen di bawah. Oh ya, satu hal yang gue apresiasi sama iQOO, jembatan mahal dari flagshipnya Vivo, kebagian juga, yaitu Office Kit. Yes, jadi kalau misalkan gue mau transfer hasil foto atau video, bisa langsung selama terhubung dengan koneksi WiFi yang sama. Dan bahkan, gue bisa kontrol HP di Mac tanpa harus pegang HP-nya. Ini handy sih. Setelah nongkrong manis dan kerja keras, akhirnya gue cabut mau ke hotel. Tapi sebelum itu, satu hal yang gue suka dari Bandung, walaupun cuacanya agak terik matahari kayak gini, tapi anginnya tuh sejuk. Jadi jalan-jalan kaki kayak gini ya nggak kepanasan yang kayak gimana. Keringetan sih, tapi oke. Gimana guys menurut kalian? gue pastiin lagi nyoba Maps di terik matahari, ternyata nggak ada isu sama sekali. Dan sambil jalan, gue iseng foto-foto di outdoor tipis-tipis, hasilnya bagus sih. Yes, dynamic range-nya ngangkat, shadow-nya juga nggak berusaha dinaikin, jadi kelihatan apa adanya. Oke, akhirnya sampai hotel juga. Ini ada di daerah Pasteur, arah masuk tol Jakarta. Ternyata dalamnya tuh culture banget. Estetik, kekinian, sampai liftnya aja ada neon-neon begini. Dan mungkin gua agak norak pencet tombolnya pakai semacam tablet touchscreen, boy. Oh my god! Wow! Oke guys, update. Sekarang posisi di 14.08 setelah dipakai chatting, kamera, dan threads. SOT-nya bisa dapat di 4 jam 40 menitan. Padahal gue pakai koneksi seluler data 5G. Gila sih. Tapi gue nggak akan stop di sini. Akan bantai terus sampai ngelihat SOT akhirnya. Let's go. Setelah check-in dan ngaso bentar, gue on the way keluar untuk explore. Sekalian mau coba pakai 3 mode filter di kamera iQOO Z11. Ada texture buat ngasih detail, natural seperti apa yang kita lihat, dan vivid yang warnanya itu lebih dominan cerah ke ijo-ijoan.
Lanjut, karena tadi ngafenya kelamaan, baru sempet makan siang di sore hari. Jangan ditiru guys, gak bagus. Dan ini gue lagi di Iga Galabak. Buset, dari luar aja iga dinosaurusnya udah menggoda. Gila, ini tuh iga enak banget. Tapi gue mesti nanya sama orang yang bisa confirm enak apa enggak. Gimana? Dor. Jadi kalau ke Bandung, kata gue wajib kesini guys. Setelah makan siang campur makan malam, gue mesti cari SPKLU dulu. Setelah muter kemana-mana banyak antrian, akhirnya gue coba cari yang dekat hotel di BTC Bandung. Nah, setelah sampai BTC, gue ngiter-ngiter food court, ternyata nemu Tian Lala. Dan langsung gue order. Guys, kalau misalkan kalian belum pernah coba Tian Lala, ini es krim yogurtnya sih terbaik. 8 kan gokil sih, creamy dan asem. Oke, karena ngecharge mobilnya ini masih agak panjang, jadi balik hotel jalan kaki dulu sambil ngetesin kameranya. Low light sebagus apa sih? Oke, hasil low lightnya cukup mengejutkan karena dari segi highlight bagus, detailnya masih kelihatan, walaupun memang pas udah pindah ke tempat yang super minim cahaya, noise grain mulai kelihatan dengan detail yang menurun. Tapi begitu gue aktifin fitur Super Night Mode, hasilnya naik 2 kali lipat lebih tajam, lebih cerah, highlight makin pop out dengan noise grain yang berkurang jauh seperti yang bisa kalian lihat. By the way guys, ini gue lagi di tempat yang super gelap. Seperti yang bisa kalian lihat, ini walaupun memang noise grainnya berasa, tapi kontrasnya masih bisa ngangkat. Guanya masih cukup kelihatan walaupun ini gila banget sih. Gelap parah. Untuk kestabilannya gimana guys? By the way, ini gue pakai kamera belakang. Setelah gue menunggu 2 jam lebih, akhirnya mobil keisi 40%. Karena ini cuma mentok di 22 kWh, akhirnya gue stopin aja karena males nunggu kelamaan. Guys, update. Sekarang ini waktu 10.31 malam. Posisi baterai tebak sisa berapa? Iya, 26%. Walaupun memang dari tadi banyak kan gue itu di jalan dan ngedit nggak produktif yang kayak gimana-gimana, tapi gila banget masih bisa dapat SOT 8 jam 26 menit. Nah, karena ini belum habis, gue akan lanjut besok. Sekarang gue standby dengan posisi lola data mati. Kira-kira makan berapa persen? Gue update besok pagi. Selamat pagi guys, sekarang ini waktu menunjukkan waktu 9.55 alias ketika dibiarin 12 jam 38 menitan ini maka baterai cuma 1%, not bad. Dan sekarang gue pengen main MLBB dulu, let's go. Untuk performa, ini menarik. Snapdragon 7S Gen 4-nya punya optimalisasi yang bagus. Dimulai dari settingan MLBB yang bisa kebuka refresh rate ultra alias 120 fps yang bisa berjalan dengan baik, walaupun pas dipakai ranked lagi pada ulti, bisa ada drop sedikit di 110 fps, tapi ya ini nggak signifikan. Oh ya, setelah gue pakai Brawl 3 kali dengan koneksi cellular data tentunya, ini suhu HP berasa anget-anget doang. Jadi vapor chamber coolingnya gak gimmick. Ada 2 hal yang gue sadarin selama seharian pakai HP ini, gue berharap sih bisa di-improve next-nya. Pertama, finishing design ini gampang banget nempel sidik jari, jadi HP tuh cepet licin. Mesti pakai case bawaan. Dan mesti siap bobot makin tambah berat karena ini bukan HP yang kecil. Kedua, haptic vibration-nya belum level flagship, jadi masih agak det kasar. Agenda terakhir sebelum pulang Jakarta, gua mau coba cafe baru yang percis di samping hotel. Namanya Noisy Matcha. Gua datang pas banget sofa pening. Karena nggak dapet tempat, jadinya makan di mobil dan gila, ini mantap banget. Kalau misalkan kalian ke Bandung, mesti coba. Harganya 38.000. Wow. So guys, akhirnya setelah dipakai 1,5 harian lebih, akhirnya HP ini tuh habis total 1%. Tapi satu hal yang gue apresiasi, ketika udah 1% pun masih bisa nyala kayak gini. Buat telepon atau terima telepon lumayan banget buat emergency. Jadi selama seharian ini gue pakai, atau lebih tepatnya 1,5 harian ini gue pakai, gue kagum banget sama performanya yang stabil, suhunya yang adem, baterainya yang super awet. Foto-foto ini juga bagus, bahkan sampai low light, walaupun memang
memang kualitas videonya ini memang agak sedikit berbayang kalau misalkan kurang cahaya. Nah, buat kalian yang mau beli HP yang satu ini, ada 3 hal yang harus kalian tahu. Pertama, haptic vibration-nya ini biasa banget buat harga 5 juta. Kedua, untuk bodinya ini berasa bongsor dan gampang banget tempel sidik jari. Ketiga, untuk kualitas stereo speakernya menurut gua ini kurang kenceng, bassnya kurang berasa. Jadi kemarin ketika gua pakai buat nonton di cafe, walaupun itu sepi, gak kedengaran musik gua mentokin sampai 100%. Jadi gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Sekarang nge-charge dulu.